kulitmu hari ini kelihatan seger banget, kayak habis perawatan mahal. Ji-hyun, si penata rias, terlihat takjub saat menyentuh wajah Sia. Ia menyentuh kulit Sia dengan hati-hati. Kulitnya benar-benar halus embun pagi. Cuma kamu yang bisa lembur seminggu lebih dan kulitnya tetap begini. Aku udah keluarin banyak uang buat perawatan. Kalau hasilnya nggak begini, salon itu pasti udah kutuntut. Hah, bener juga sih. Ji-hyun tersenyum ringan. Dia selalu bilang tidak mau ke salon karena mahal, tapi tetap saja mengeluh. Meski dia adalah selebriti top di Korea, tapi Sia tidak suka mengambur-amburkan uang. Ji-hyun, ngomong-ngomong, katanya kamu dibesarkan nenekmu ya? Iya benar. Ji-hyun terlihat bingung. Kenapa tiba-tiba bahas masa lalu? Itu kan cerita lama yang cuma dibahas waktu minum bareng dulu. Waktu kecil, orang tuaku sibuk banget. Jadi aku tinggal sama nenek sampai SMP. Kapan terakhir kamu ngobrol sama nenekmu? Kayaknya 2 bulan lalu. 2 bulan? Soalnya aku sibuk banget syuting akhir-akhir ini. Baru kepikiran juga. Udah lama gak ngabarin nenek. Wajah Ji-hyun masih dipenuhi rasa heran saat menjawab. Sia itu bukan tipe yang peduli urusan pribadi orang. Jadi ini terasa aneh. Selama ini mereka dekat, tapi Sia nggak pernah ikut campur urusan pribadi. Bahkan fakta bahwa Sia masih ingat soal neneknya aja udah mengejutkan. HP? HP? Di belakangmu. Maksudku HP-mu, bukan HP-ku. Oh, HP-ku. Ji-hyun yang melihat sekeliling dengan cepat menghela nafas kecil. Kayaknya ketinggalan di mobil. Ambil sekarang. Hah? Sekarang? Iya, ambil sekarang. Tapi bentar lagi kita syuting. Aku gak peduli. Nanti aja nyarinya. Gak harus sekarang juga kan. Make upku juga belum selesai loh. Aku aja yang lanjutin. Buruan sana. Aneh, Sia biasanya gak maksa begini. Tapi karena nadanya tegas, Ji-hyun langsung lari ke parkiran. Oh, Hyun-suk opa. Sia memanggil sang manajer yang juga tampak bingung seperti Ji-hyun. Tolong cari pengganti Ji-hyun buat beberapa hari. Hyun-suk terlihat kaget mendengar permintaan itu. Kamu mau memberhentikan Ji-hyun? Cuma sementara. Kayaknya dia butuh waktu beberapa hari untuk gak kerja dulu. Kenapa tiba-tiba begitu? Sia tidak menjawab, hanya memandang ke arah kepergian Ji-hyun. Lebih tepatnya, matanya tertuju pada sosok nenek tua yang mengikuti Ji-hyun dari belakang. Nenek itu berdiri di belakang Ji-hyun sedari tadi dan menatapnya dengan mata penuh kasih sayang. Saat nenek itu mengelus kepala Ji-hyun sambil tersenyum, aku langsung tahu siapa dia. Seminggu cukup nggak ya? Haruskah aku kasih dia waktu lebih lama untuk menenangkan diri? Oh, dan siapkan karangan bunga juga. Karangan bunga? Buat apa? Karangan bunga duka. Hah? Mengabaikan manajer yang terkejut mendengar kata pemakaman, Sia menyelesaikan make up-nya dengan cekatan. Nenek lihat kan, aku sudah kirim karangan bunga yang mahal. Aku juga sudah buatkan papan ucapan yang bagus loh. Selebriti dan paranormal memiliki nasib yang mirip, dan keduanya juga sangat mirip satu sama lain. Setelah pulang ke rumah usai syuting di luar kota selama seminggu penuh, Sia menghela nafas kecil. Saat dia membuka kulkas untuk mengambil sekaleng bir demi melepas lelah dan menikmati waktu sendirian, dia melihat seorang nenek berdiri di balik pintu kulkas. Pemakamannya sudah berjalan lancar dan jenazahnya dimakamkan di tempat yang cerah. Ah, begitu ya. Tapi bukankah agak berlebihan menyebut tempat penyimpanan abu jenazah sebagai tempat yang cerah? Tapi kenapa nenek yang sudah dikremasi dan dimakamkan malah muncul di hadapanku sekarang? Sia menghela nafas dalam hati dan meneguk bir yang sudah dibuka. Kalau tidak ada keperluan, bisa pergi sekarang. Aku lagi capek. Biasanya dia hanya diam saja dan mengabaikan. Tapi karena ini adalah nenek dari rekan kerjanya yang sudah 4 tahun bekerja bersamanya, dia merasa tidak enak kalau bersikap kasar. Ya, sebentar aja dah. Tapi rasanya lebih baik tadi aku pura-pura tidak lihat. Berurusan dengan makhluk seperti ini saat sedang lelah itu
benar-benar menguras mental. Lalu nenek yang sejak tadi berdiri diam sambil menatap Sia akhirnya membuka mulut. Tangan dan wajahnya penuh keriput, menunjukkan bahwa hidupnya tidak mudah. Tatapannya pun tidak lepas dari Sia. Tolong jaga Jihyun baik-baik ke depannya. Apa semua nenek seperti ini? Melihat nenek itu membungkuk sopan dengan senyum hangat kepada seorang wanita yang jauh lebih muda darinya, Sia kembali meneguk birnya. Dia tiba-tiba teringat perkataan manajernya Hyun Suk beberapa hari yang lalu. Satu-satunya orang yang menangis saat pemakaman cuma Jihyun. Katanya pemakaman itu malah jadi ajang rebutan warisan antara orang tua dan saudara-saudara Jihyun. Bahkan para tamu yang datang pun harus buru-buru pulang karena merasa tidak nyaman melihat mereka bertengkar soal siapa yang paling berhak atas hasil penjualan rumah dan sisa saldo di rekening nenek. Kalau tahu yang berebut itu orang-orang seperti itu, mending aku nggak bantu apa-apa dari awal. Dan bolehkah aku minta tolong satu hal lagi? Sia yang sempat menggerutu dalam hati kembali menatap sang nenek saat mendengar permintaannya. Sia, seorang aktris top berusia 25 tahun yang dikenal tidak hanya di Korea tapi juga di seluruh Asia. Dia mulai berakting sejak usia 14 tahun. Dan setiap proyek yang dia ambil selalu sukses besar, tidak peduli genre apapun itu. Soalnya wajahku cantik dan aktingku juga bagus banget. Kalau aku bisa ngomong jujur, aku nggak bisa bilang aku nggak berutang apa-apa pada mereka. Informasi yang mereka bawa itu sangat berguna. Sia, aktris papan atas yang menjadi wajah Korea, bisa melihat hantu. Jihyun, ya Oni, aku melakukan video call dengan Jihyun. Wajahnya tampak sangat kurus. Jelas sekali kalau dia sudah banyak menangis. Mungkin karena kematian neneknya. Masih ingat nggak? Aku pernah bilang kalau aku suka banget sama hal-hal berbau ramalan. Ingat? Bahkan Oni orang pertama yang tahu waktu nenek meninggal. Waktu itu Oni nyuruh aku nyari HP terus-terusan. Aku sampai bingung sendiri. Tapi ternyata aku pun menyelah. Ya, hari itu memang aku merasa peruntunganmu gak bagus. Padahal jujur aja, aku sama sekali gak bisa ngeramal. Tapi aku suka pura-pura tertarik biar bisa kasih tahu informasi dari mereka dengan cara yang bisa diterima orang. Dari sebelah, manajerku Hyun Suk nyeletuk. Sia, bukannya kamu anak gereja? Dulu sih iya, aku ini wanita yang udah dibaptis tahu. Waktu dulu aku rajin ke gereja. Niatnya biar bisa berhenti lihat makhluk halus. Bahkan pas hari aku dibaptis, para hantu itu berdiri di sekelilingku dan malah bertepuk tangan. Ya, mereka malah ngasih selamat. Setelah itu, aku sempat juga ke kuil. Tapi ya, begitu-begitu aja. Apa hubungannya coba ramalan sama gereja? Hyun Suk seperti mau menjawab, tapi cepat aku potong. Udahlah, jangan dibahas. Aku balik fokus ke Jihyun. Kamu masih di rumah nenek ya? Jihyun memang sengaja tinggal beberapa hari di rumah neneknya. Anggota keluarganya yang lain langsung kabur. Katanya sibuk. Padahal tujuan mereka cuma satu, jual rumah dan tanahnya secepat mungkin. Tapi Jihyun gak bisa begitu. Dia bilang gak tega buang barang-barang neneknya kayak sampah. Jadi dia minta izin cuti lebih lama dan sekarang beres-beres sendirian. Maaf ya, aku janji bakal segera balik. Balik cepet ya, aku gak izinin siapapun buat sentuh wajahku selain kamu. Iya. Jihyun langsung semangat. Bukannya aku bilang, gak apa-apa, istirahat dulu yang cukup. Aku malah nyuruh dia cepet balik. Tapi justru itu yang bikin dia lebih lega. Setelah itu, aku mulai masuk ke topik utama. Kamu tahu nggak, di sebelah timur rumah nenek kamu ada pohon kesemek. Mulut Jihyun langsung menganga. Iya, tapi aku nggak tahu itu timur atau bukan. Tapi emang beneran ada pohon kesemek di sana. Oni tahu dari mana? Aku jawab santai. Hari ini katanya kamu bisa dapat rezeki besar dari pohon itu. Duit. Iya, kamu harus gali tanah di bawah pohon kesemek itu. Hah? Gali tanah? Beneran? Jihyun kedengeran ragu. Ya, wajar aja. Siapa juga yang percaya begituan?
Tapi begitulah manusia kan, meskipun gak sepenuhnya percaya, tetap aja muncul rasa jangan-jangan beneran. Dan karena aku juga yang bilang duluan soal neneknya akan meninggal, ya makin susah buat diabaikan. Ya udah, semoga beruntung ya. Iya Oni, aku menutup telepon lalu menghela nafas. Udah selesai kan? Permintaan nenek Jihyun dari semalam akhirnya aku sampaikan juga. Ternyata neneknya Jihyun sudah menyiapkan segalanya. Dia tahu Jihyun gak bakal dapat apa-apa dari keluarga rakus itu. Jadi sejak lama uang hasil bertani dia kumpulin, dimasukin ke dalam kendi besar, lalu dikubur diam-diam. Di dalam kendi itu selain uang ada surat juga. Semua uang ini buat kamu, jangan merasa bersalah. Pakailah dengan nyaman hanya untuk dirimu sendiri. Neneknya tahu anak-anaknya hanya akan berebut warisan, tapi cucunya yang satu ini, yang dari kecil kerja serabutan buat bantuin orang tuanya, dialah yang paling pantas dapat warisan itu. Aku udah lakuin tugasku. Tiba-tiba Hyun Suk nyeletuk lagi. Kamu kan bisa lihat ramalan. Kalau gitu, hari ini nasibku gimana? Aku menatap Hyun Suk sebentar. Aku nggak tahu nasib Opa. Tapi aku tahu sedikit soal Haeun hari ini. Haeun? Dia heran, itu kan nama istrinya. Dia lagi beruntung hari ini. Wajah Hyun Suk langsung cerah. Wah, jangan-jangan dia menang undian ya? Lebih tepatnya, dia beruntung karena nemu uang darurat yang kamu sembunyiin. Aku cuma tersenyum kecil, mengingat suara Haeun yang tertawa puas waktu nelpon tadi siang. Ayah, tolong, selamatkan aku. Air mata mengalir tanpa henti dari mata seorang gadis remaja. Wajahnya ketakutan, suaranya gemetar penuh putus asa. Tapi pria yang dipanggil ayah itu hanya menatapnya dingin. Tidak ada belas kasihan, tidak ada amarah. Hanya satu emosi yang terlihat jelas di matanya. Rasa jijik, tatapan penuh penghinaan. Seolah gadis itu bukan lagi darah dagingnya sendiri. Bawa dia pergi. Ah, ayah! Begitu perintah itu keluar, para kesatria yang berjaga langsung mendekat dan menangkapnya. Ia berteriak, meronta, memohon. Tapi tidak ada yang peduli, tidak ada yang mendengarkan. Tatapan orang-orang di sekitarnya pun tidak berbeda. Kasihan dan juga ejekan. Beberapa saat kemudian, seorang pria muda muncul, tampaknya berusia awal 20-an. Kakak! Namun tatapan pria itu sama dinginnya, tanpa belas kasih. Aku salah. Kumohon, ampuni aku. Pria itu menatapnya dalam diam. Sang gadis berlutut, membenturkan kepalanya ke tanah, memohon tanpa henti. Tapi yang ia terima hanyalah apa itu barusan? Sia terbangun dengan nafas tersengal dan tangan langsung memegangi dadanya. Jantungnya berdetak kencang. Masih hidup, masih bernafas. Untung hari ini bukan giliran alat pemenggal. Dia menghela nafas lega. Haruskah dia bersyukur karena kali ini hanya ditebas pedang, bukan dipenggal di depan umum? Dia tiba-tiba teringat saat pertama kali mengalami fenomena itu. Sesuatu yang telah menghantuinya selama lebih dari 20 tahun. Pertama kali terjadi saat dia masih berusia 5 tahun. Saat itu, Sia baru saja kehilangan ibunya. Di hari itu, ia melihatnya, hantu ibunya, menatapnya dengan ekspresi sedih sekaligus lega, lalu menghilang. Sejak saat itu, Sia bisa melihat makhluk-makhluk lain yang sudah meninggal. Namun yang satu ini berbeda, bukan mimpi, tapi sesuatu yang kadang muncul saat ia menutup mata. Seolah tersedot ke dunia yang lain, sebuah dunia baru terbentang di hadapannya. Di dunia itu, Sia selalu menjadi perempuan yang sama, seorang bangsawan muda dari zaman pertengahan. Dia tidak banyak bicara dan selalu memasang ekspresi muram. Meski begitu, harga dirinya sebagai bangsawan sangatlah tinggi, dan dia tidak tahan jika diremehkan atau diabaikan. Awalnya, Sia sangat terganggu dengan wanita itu. Apalagi saat dia marah dan mulai berteriak atau bertindak kasar.
Karena setiap kali dia seperti itu, akhir hidupnya selalu sama, kematian. Entah itu oleh tangan kakaknya, oleh pedang sang ayah, atau alat pemenggal yang menanti di tengah kerumunan massa. Dan rasa sakit itu, meski sudah sering mengalaminya, Sia tidak pernah bisa terbiasa. Setiap kematian terasa nyata dan mengerikan. Dia ingin wanita itu berhenti mati. Dia ingin dia bisa hidup meski hanya sedikit berbeda. Melihat wanita itu kembali ke masa lalu setiap kali mati dan mengulang hidup yang sama, rasa kesal Sia berubah menjadi belas kasihan. Mungkin karena setiap kali masuk ke tubuh wanita itu dan menyaksikan hidupnya secara langsung, lama-lama Sia mulai berharap agar wanita itu bisa bahagia. Namun hari ini, wanita itu mati lagi. Saat sedang menunggu giliran syuting dan menutup mata sejenak, Sia kembali terseret ke dunia aneh itu. Dia mengumpat dalam hati. Sial, menyebalkan sekali. Sia membuka matanya, masih di lokasi syuting, masih mengenakan kostum, tapi nafasnya tersengal, tubuhnya berkeringat. Oni, kamu mimpi buruk lagi. Ji Hyun, sahabatnya, berlari menghampirinya dengan wajah cemas. Ia baru saja kembali dari kampung setelah menemukan uang 30 juta yen yang disembunyikan mendiang neneknya di bawah pohon kesemek. Air matanya masih belum kering saat menceritakan betapa sayangnya sang nenek padanya. Sia mengangguk lemah. Iya, mimpi buruk. Astaga, kau berkeringat. Aku make upin lagi ya. Terima kasih. Sia menghela nafas dan memejamkan mata lagi, sambil merasakan sentuhan tangan Ji Hyun yang sudah sangat dikenalnya. Namun, Oni? Ji Hyun bertanya dengan wajah bingung melihat ekspresi Sia yang tiba-tiba pucat. Tapi Sia tidak sanggup menjawab. Ah, apa barusan itu? Karena begitu ia memejamkan mata, ia langsung kembali ke adegan yang tadi. Tanpa jeda, tanpa transisi. Sebelumnya, setiap kali hal itu terjadi, selalu ada jeda beberapa hari. Tapi kali ini, baru saja menutup mata dan langsung kembali melihatnya. Apa karena wanita itu sudah mati? Ini pertama kalinya Sia bisa melihat dunia itu tanpa masuk ke tubuh wanita itu. Mata perempuan yang sedang sekarat, berlumuran darah, dan mata Sia bertemu. Tatapan itu penuh kesedihan dan dendam, dan Sia hanya bisa membeku, tidak mampu mengalihkan pandangan. Oni, istirahatlah. Tidak apa-apa, aku sebenarnya tidak baik-baik saja. Manajer Hyun Suk menatap Sia sambil tersenyum canggung. Sosok Sia yang duduk dengan mata merah dan sembab yang terbuka lebar tampak menyeramkan. Begitu aku masuk ruang tunggu, aku disuruh memejamkan mata. Tapi entah kenapa, malah justru membuat mataku makin terbuka lebar. Memang agak menyeramkan melihat seseorang duduk dengan mata sebesar itu. Masih ada lebih dari 1 jam sebelum adegan terakhir selesai. Tidurlah sebentar. Aku tahu. Akhirnya, manajer Hyun Suk menggelengkan kepala pelan. Dia juga tidak tahu kenapa Sia bersikap seperti ini hari ini. Aku juga ingin tidur. Sia sangat tahu betapa berharganya tidur walau hanya sebentar, terutama saat syuting berlangsung semalaman. Tapi entah kenapa hari ini rasanya aku tidak boleh tidur. Sia menghela nafas pelan, mengingat adegan yang ia lihat siang tadi, tatapan terakhir dari wanita yang sudah meninggal itu. Bermain dengan hantu yang kepalanya rusak lebih baik daripada itu. Aku tidak mau melihatnya lagi. Selama ini, aku sudah melihat banyak hal mengerikan dari berbagai hantu. Tapi aku tidak pernah merasa takut. Selama kita tidak merasa takut, jarang sekali ada hantu yang benar-benar bisa melukai manusia secara fisik. Tapi kenapa? Saat aku melihat mata penuh dendam dari wanita yang sudah meninggal itu, entah kenapa aku merasa ngeri. Ini bukan pertama kali aku melihatnya mati. Tapi hari ini terasa berbeda. Mata itu seperti sedang menatapku langsung. Sia tidak ingin melihat sosok itu lagi, terutama sorot matanya. Jantungnya berdegap kencang dan rasanya seperti ada sesuatu yang tajam menusuk seluruh tubuhnya. Simpati.
Kurasa bukan itu. Meskipun hidup wanita itu menyedihkan dan menyakitkan, rasanya tidak sampai membuatku sesak seperti ini. Karena aku sudah melihat kematiannya berkali-kali selama lebih dari 20 tahun. Tidak, tidak. Kami sudah melalui semuanya bersama. Hanya pandangan terakhirnya hari ini. Sorot mata itu terus terbayang di benakku dan sulit untuk dilupakan.